Tak kenal maka tak. Dr. Muhammad Sawir Esos MAB. Beliau adalah salah satu tim pengajar atau salah satu dosen yang ada di Universitas Madako Toli-Toli. Ya, beliau adalah salah satu dosen seniornya, ya, yang telah lama mengabdi di universitas yang kita cintai ini. Beliau bertugas di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, ya, tepatnya di program studi Ilmu Administrasi Negara. Honda saya di FISIP, khususnya di Administrasi Negara, juga mulai tahun ini dipercayakan oleh Ibu Rektor dan Pak Wakil Rektor untuk mulai menjajaki pembukaan program studi S2. Jadi Madako levelnya itu sudah mulai naik tahun ini, kita sudah menjajaki level S2. Walaupun untuk tahap awal kita masih target satu program studi, yaitu Magister Administrasi Publik. Jadi ini sudah mulai dilaksanakan sosialisasinya, insya Allah 1 bulan ke depan perkuliahannya sudah bisa kita laksanakan. Berbicara temanya ya, perguruan tinggi di era digitalisasi, revolusi industri 04 dan society 05. Rabu 16 Agustus 2023 ya. Jadi ini judulnya. Oke? Jadi ini judulnya. Revolusi industri pada saat itu terjadi karena adanya penemuan mesin-mesin uap. Jadi pada saat itu salah satu penciptanya ini, James Watt, itu menemukan mesin uap. Tidak hanya sampai pada pengembangan mesin-mesin industri, tetapi kemudian penemuan mesin uap itu berdampak pula pada bidang-bidang lainnya, termasuk transportasi. Ya, barangkali pernah dengar ceritanya kapal Titanic, itu menggunakan mesin uap. Yang kedua, terjadi pada era atau pada tahun 1840 sampai dengan 1970. Jadi ini juga waktunya agak panjang. Untuk menghasilkan sumber listrik itu ada alat yang disebut baterai. Baterai ini sebelumnya sudah ditemukan oleh zaman-zaman sebelumnya. Ada penelitian terbaru lagi terkait dengan lampu, ya, oleh Humphrey Davy 1808. Dia berhasil menemukan lampu busur. Lampu busur yang bisa bertahan lama, bisa digunakan rumah tangga dan pada akhirnya digunakan di dunia industri. Dan yang paling berpengaruh besar terhadap revolusi industri 2 adalah ini, ya, Thomas Alva Edison. Jadi Thomas Alva Edison ini menyempurnakan penemuan lampu-lampu sebelumnya. Jadi bukan dia sebenarnya penemuan lampu yang pertama, tapi dia menyempurnakan. Dan akhirnya penemuan-penemuan listrik tersebut diadopsi ke dalam dunia industri. Mobil ini berjalan, nanti ada manusia yang memasangi alatnya. Jadi bukan manusianya yang berjalan, tapi tenaga kerja yang harus di PHK karena diganti dengan mesin-mesin listrik. Ya, revolusi industri yang ketiga terjadi pada tahun 1970 sampai dengan tahun 2000. Jadi awal tahun 2000 ya. Termasuk juga pengembangan teknologi audiovisual atau pengembangan teknologi informasi. Kemudian yang dikenal dengan istilah Internet of Things. Contohnya seperti ini. Ini mesin-mesin betul-betul mesin otomatis. Jadi alat yang seperti ini statis, dia tetap bekerja pada satu bidang secara otomatis. Tenaga kerja dikurangi, konsekuensinya adalah pengangguran yang meningkat. Ya, karena lapangan kerjanya dihilangkan, digantikan oleh mesin. Sejarah revolusi industri ini perlu saya sampaikan supaya membuka cakrawala kita bersama bahwa ada tahapan yang terjadi dalam dunia industri yang kemudian juga mempengaruhi kehidupan kita. Revolusi industri ini pertama kali dikenalkan konsepnya oleh Angela Merkel, ya. Beliau adalah seorang kanselir Jerman, jabatannya sebagai kepala pemerintah. Dialah yang pertama kali mengenalkan tentang konsep revolusi industri 4.0 ya. Dikenalkan pada kegiatan Hannover Fair. Kalau kita di Toli-Toli itu dikenal dengan pesta rakyat. Ya. Jadi ada kegiatan di kota Hannover pada tanggal ini. Dia menjelaskan bahwa revolusi industri itu seperti ini. Sebuah transformasi komprehensif dari segala aspek produksi yang terjadi di dunia industri,
melalui penggabungan atau konektivitas antara teknologi digital serta internet dengan industri yang konvensional. Beliau mengatakan seperti ini, transformasi perubahan menuju perbaikan dengan mengintegrasikan dunia online dan lini produksi dalam industri, di mana semua proses produksi berjalan dengan internet sebagai penopang utama. Beliau mengatakan bahwa revolusi industri itu seperti ini. Ya? Jadi berbeda-beda sedikit, tapi penekanannya sama, bahwa revolusi industri itu adalah penggabungan antara teknologi, produksi, dan manusianya sebagai pengendali teknologi. Ada 7 jenis pekerjaan yang akan bisa bertahan dalam era revolusi industri 5.0. Ya? Yang sebelah yang ini tadi. Oke, yang kita mulai dari yang perempuan. Bagaimana tantangan pendidikan di era digital saat ini? Apa tantangan dunia pendidikan khususnya atau Universitas Madako era digitalisasi, era revolusi industri dan society 5.0, ya. Jadi tentang mana kita merubah mindset, bagaimana kita merubah pola kerja, itu adalah tantangan yang paling berat. Nah, untuk melakukan atau untuk melangkah ke arah yang lebih baik atau ke arah yang lebih maju, maka yang pertama harus kita benahi adalah mindset, pola pikir, ya, bahwa kita harus merubah diri, kita harus merubah paradigma, bahwa kita harus maju. Kita tidak boleh terus-terusan berada pada level ini, karena tantangan di depan itu berat. Maka yang harus kita lakukan, tentu mahasiswa dan kami sebagai tenaga pengajar harus punya mindset yang sama. Apa itu mindset yang sama? Kita harus punya mindset bahwa iya, kita harus maju. Makanya kalau kemudian ada kebijakan-kebijakan perguruan tinggi terkait penerapan teknologi, adik-adik mahasiswa jangan protes-protes terlalu banyak. Kita harus maju. Bagaimana caranya? Mindsetnya yang harus dibenahi di awal. Yang lain itu akan berubah dengan sendirinya. Akan mudah digerakkan kalau mindset kita sudah berubah di awal.